Miliki anak dengan penyakit langka. Okky Setiana Dewi sebut rasakan ini saat hamil dan melahirkan. Dilansir dari Hops.id, Okky Setiana Dewi menceritakan bahwa dirinya merasakan hal ini saat tengah mengandung dan melahirkan anak keempatnya yang memiliki penyakit langka. Pendakwah kondang Ustazah Okky Setiana Dewi mengungkapkan fakta bahwa dirinya saat mengandung dan melahirkan Sulaiman Ali Abdullah merasakan sebuah hal. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Okky Setiana Dewi memiliki seorang anak yang punya sebuah penyakit langka. Di antara keempat orang anaknya, Okky Setiana Dewi mengaku bahwa saat mengandung dan melahirkan merasakan sesuatu yang berbeda-beda di setiap anak. Okky Setiana Dewi lumpuh saat lahiran anak pertama. Okky Setiana Dewi merasakan makna saling tolong-menolong antar saudara. Salah satunya dengan dibantu Ria Ricis untuk biaya melahirkan anaknya. Adapun anak pertama, Okky Setiana Dewi mengungkapkan bahwa dirinya memiliki keinginan yang sangat besar untuk dapat lahiran secara normal. Kendati begitu, harapan besar Okky Setiana Dewi untuk dapat melahirkan secara normal pupus lantaran dirinya mengalami sebuah penyakit yang menyebabkannya lumpuh dan harus menggunakan kursi roda. Hal tersebut pun membuat dirinya mau tak mau harus melahirkan dengan cara operasi sesar. Okky Setiana Dewi milik HB rendah saat lahiran anak kedua. Tak jauh berbeda dengan kelahiran anak kedua, Okky Setiana Dewi menyebut bahwa dirinya memiliki HB yang rendah. Hal tersebut pun membuat Okky Setiana Dewi ketika melahirkan anak keduanya memiliki kondisi kesadaran yang tidak normal. Sehingga menurutnya, kehamilan anak kedua merupakan salah satu tantangan yang terbesar selama pengalamannya melahirkan 4 orang anak. Pada saat itu, HB saya sangat rendah sehingga ketika saya melahirkan beberapa kali saya kadang sadar, kadang enggak, jelas Okky Setiana Dewi. Itu juga jadi tantangan yang luar biasa karena melahirkan dalam kondisi sangat lemah karena HB-nya rendah pada saat itu, lanjut Okky Setiana Dewi. Okky Setiana Dewi jalankan 2 beasiswa luar negeri dan berhaji saat mengandung anak ketiga. Berbeda jauh dengan kedua pengalaman mengandung dan melahirkan sebelumnya. Okky Setiana Dewi mengungkapkan bahwa pada saat hamil dirinya sempat menjalankan 2 beasiswa luar negeri. Beasiswa luar negeri yang dijalankan Okky Setiana Dewi tersebut yaitu di Australia dan juga di Jerman. Tak hanya itu, Okky Setiana Dewi pun mengaku jalankan ibadah haji saat tengah mengandung anak yang ketiga. Di hamil awal saya dapat beasiswa ke Australia. Dan umur kehamilan 5 bulan saya pergi haji, sebut Okky Setiana Dewi. Saat kondisi hamil 7 bulan, saya dapat scholarship ke Jerman untuk short course juga 7 bulan, terang Okky Setiana Dewi. Namun, Okky Setiana Dewi menambahkan bahwa meskipun dalam mengandung dirinya sangat kuat, akan tetapi usai dilahirkan anak tersebut di tahun pertamanya bolak-balik untuk dibawa ke rumah sakit karena mengidap sebuah penyakit. Ternyata dalam 1 tahun harus bolak-balik di rumah sakit karena ada pneumonia. Tambah Okky Setiana Dewi. Okky Setiana Dewi rasakan perasaan paling enak saat mengandung dan melahirkan anak keempat. Berbeda dengan ketiga anaknya, ketika mengandung dan melahirkan anak bungsunya saat ini, Okky Setiana Dewi mengungkapkan bahwa dirinya merasakan perasaan paling nyaman. Yang keempat itu paling enak, semuanya enak, hamilnya paling enak, terang Okky Setiana Dewi. Pasalnya, Okky Setiana Dewi mengandung sang bungsu ketika pandemi terjadi, sehingga menyebabkan dirinya memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Di masa pandemi istirahat banyak, kemudian melahirkannya paling enak. Gak sakit sama sekali, obat biusnya juga enak, gak ada rasa apa-apa, sebut Okky. Meskipun demikian, anak keempat dari Okky Setiana Dewi tersebut memiliki sebuah kelainan genetik. Qadarullah, Allah takdirkan Sulaiman dengan kelainan genetik, kata Okky. Sehingga Okky Setiana Dewi melanjutkan bahwa setiap anak memiliki cerita masing-masing, namun menurutnya anak-anak tersebut merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okky Setiana Dewi pun menambahkan bahwa setiap ibu pasti memiliki rasa ketakutannya masing-masing saat menghadapi proses melahirkan. Namun semakin berpengalaman seorang wanita melahirkan anak,
maka akan semakin kecil ketakutan tersebut. Cerita Oki Setiana Dewi yang jalani program doktor saat hamil anak-anaknya. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi setiap manusia, termasuk seorang ibu. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan anak bisa menurun secara genetik lewat ibunya. Oleh sebab itu, semua ibu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Ingatlah bahwa ibu merupakan sekolah pertama anak-anaknya. Sebagai ibu, harus mampu mendidik anak serta menjadi teladan yang baik untuk si kecil. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan hal penting bagi seorang ibu. Salah satu selebriti tanah air, Oki Setiana Dewi, juga sangat mementingkan pendidikannya. Baru-baru ini, Oki membagikan pengalamannya yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke program doktor di tengah kesibukannya melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Lewat Instagram pribadinya, ia juga bercerita saat melewati masa-masa pendidikannya sambil mengandung anak-anaknya. Anak-anak menjadi teman semasa saya menjalani pendidikan saya. Dulu, selama mengandung anak kedua, saya bolak-balik melakukan bimbingan tesis. Saya betul-betul mengejar agar bisa selesai sidang sebelum melahirkan, tulis Oki dalam keterangannya. Ibu 4 anak itu mengaku berhasil melahirkan anak keduanya yang bernama Khadijah Fatimah Abdullah pada 3 hari sebelum ia melakukan sidang S2-nya. Cerita pendidikan Oki pun berlanjut saat ia mengandung anak ketiganya yang bernama Ibrahim Muhammad Abdullah. Saat itu, Oki mendapatkan beasiswa mempelajari di Jerman. Hal itu akhirnya membuat Oki yang sedang mengandung usia 7 bulan harus pergi ke Jerman untuk melanjutkan pendidikannya. Ibrahim menemani saya menjelajahi bumi Jerman dan satu kampus ke kampus lainnya, lanjut Oki. Tak berhenti di sana, bintang film Ketika Cinta Bertasbih ini rupanya masih ingin tetap melanjutkan program pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Saat mengandung anak keempatnya, Oki menjalani kuliah untuk menyelesaikan program doktornya. Akhirnya, bayi laki-laki bernama Sulaiman Abdullah pun lahir 1 bulan setelah Oki berhasil lulus dari program doktor pada 16 November 2020 lalu. Menurut Oki, menjadi seorang istri dan ibu seharusnya tidak membuat kita patah semangat untuk mengejar pendidikan. Dengan adanya semangat, kesungguhan, pembagian waktu yang tepat, tak lupa support system yang ada, dan tentunya pertolongan dari Allah, semua ibu pasti bisa melakukannya dengan baik. Semangatlah dalam belajar dan semoga semangat itu menular pada anak-anak kita kelak. Tutup Oki.